Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Santai. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super hebat. Ada Mbak dan Mas yang ganteng. Boleh perkenalkan terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Arika Bima Harani. Perkenalkan, nama saya Fedrandi Panggil Ariel. Ya, kali ini kita akan berbincang mengenai isu-isu yang beredar di media sosial, yakni hubungan yang toksik dengan berita-berita di luar sana, seperti main fisik secara verbal ataupun non-verbal. Menurut kalian tentang isu-isu seperti itu, pendapat kalian kayak gimana sih? Mungkin bisa dimulai dari Masnya dulu kali ya. Oh iya, ya boleh mulai. Menurut saya sih kalau tentang abuse verbal atau verbal, ya semua pasti tahu kan kalau itu kan buruk ya, buruk. Iya, Jadi benar, itu benar. maka dari itu kita tuh harus mencari kayak solusi atau cara biar bisa membuat hubungan itu menjadi baik seperti semulanya gitu, tanpa ada kesalahan ataupun hal-hal yang bisa membuat hal itu jadi lagi seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut pendapat Mbaknya gimana sih tentang isu-isu kayak gitu? Mungkin menurut saya sebagai POV dari perempuan nih, Ya. kita harus tahu betul nih, ini laki-laki apa sesuai sama apa yang kita mau dari kepribadiannya, dari sikapnya seperti apa dia ada ciri-ciri abuse atau enggak gitu kan. Terus kan biasanya kalau Gen Z sekarang nih kan memilih cowok yang soft spoken gitu kan. Iya, benar. Nah, Benar. dan itu nggak menjamin sih kalau dia itu beneran kayak Sesuai nih. iya sesuai gitu. Karena kan kalau misalnya nih kita kenalan dari awal, Iya. kita cuman tahu dia di awalnya aja nih. Iya, benar. Kita nggak tahu nih karena kan people can change Iya, kan. banyak banget yang emang awalnya aja Iya, awalnya baik, manis, iya. manis, tapi setelah hubungan lama jadinya Ya berubah. berubah. Apalagi kalau sampai menikah. Iya, gitu. bener banget sih. Kalau misal ada hubungan yang sampai main fisik setelah pernikahan, menurut kalian tuh kayak gimana sih? Apakah perlu Solusinya gitu. iya, solusinya bagaimana? Meskipun Mbak dan Masnya belum menikah, mungkin ada pandangan ke sana mengenai hal seperti itu. Oke. Nah, kalau soal nikah itu tergantung dari dua arah ya. Iya. Komunikasi dulu itu penting sih. Kita maunya seperti apa? Karena kan sebelum nikah, kalau aku pribadi nih, aku pasti harus kayak janji sebelum nikah gitu loh. Iya, benar. Kita maunya kayak gimana sih? Terus hubungan ini tuh maunya seperti Janjian apa? dulu. Iya betul. Jadi kalau semisal ada konflik atau kejadian yang tidak diinginkan itu kan kita sudah punya aku tuh harus kayak gini, aku harus kayak gitu. Kalau dari Masnya sendiri gimana soal mengarah ke pernikahan atau belum ada pandangan atau bagaimana? Kalau saya sih, pendapat saya sama seperti mbaknya juga. Kalau bisa tuh kita tuh lebih sering berkomunikasi, Iya, iya. berkomunikasi supaya kita tuh tahu permasalahan kita tuh awal tuh berada di mana gitu, nggak bisa menyebabkan permasalahan itu terjadi gitu mbak. Jadi oleh karena itu tuh bisa dibilang komunikasi itu adalah hal penting dalam hubungan seperti itu. Oh ya, mengenai komunikasi merupakan hal yang penting dalam hubungan. Kalau semisal ada nih isu-isu ataupun di realnya kita, misal aku sendiri gak mau curhat ke pasangan, maunya curhatnya ke orang lain. Karena belum ada rasa percaya diri untuk bisa Curhat ke pasangan Oke. sendiri. Itu menurut kalian kayak gimana sih? Itu mungkin kita belum sepenuhnya percaya kali ya. Iya. Iya. Mungkin juga bisa kita sebelumnya punya trauma di masa lalu, kita pernah percaya itu, tetapi pasangan kita itu tidak memberi feedback yang sama gitu. Jadi kita larinya ya ke orang lain.
Nah kalau kayak gitu ya mungkin bisa komunikasi dua arah, atau kalau bahasa gaulnya sekarang tuh deep talk ya. Iya. Itu gimana sih? Terus biar gak ada kesalahpahaman, gitu aja sih. Kalau misalkan pasangannya nih diajak di talk, tapi dia nggak mau, menurut kalian tuh gimana? Kalau menurut saya sih, kalau dia jadi tolak juga mau, itu ada dua kemungkinan. Kalau yang pertama, menurut perspektif saya, Iya. itu ada takutnya si yang cowok ini tidak mau terjadi kayak suatu yang mengakibatkan permasalahan terhadap TikTok itu, seperti itu. Dan yang kedua itu bisa dapat kayak berpengaruh terhadap hubungan nanti setelah melakukan TikTok tuh kan setiap orang kan ada. Iya. Setelah TikTok tuh tiba-tiba hubungannya lebih Iya, kayak berubah, overthinking iya, gitu ya. overthinking Iya, gitu, benar-benar. seperti itu. Oke. Selanjutnya mengenai pertanyaan hubungan yang sehat dan baik menurut kalian tuh gimana sih? Mungkin ada tips atau pendapat dari kalian dengan hubungan yang sehat tuh kayak gimana? Hubungan yang sehat, selain komunikasi ya yang tadi kita bahas, mungkin bisa memahami satu sama lain, itu aja sih. Karena kalau cuman komunikasi tok tapi nggak saling paham, itu kayak ya sia-sia sih komunikasinya. Benar. Kayak percuma aja gitu ya kan? Hmm. Kalau dari Masnya sendiri gimana? Sama satu timbanya juga, karena kan orang kalau pacaran tuh pasti bisa dibilang kan selalu saling mempercayai satu sama lain gitu. Jadi itu saya bisa saling memahami, selalu mempercayai satu sama lain, bukan hanya dengan cara komunikasi tapi dengan cara fisik lah. Bisa dibilang kalau jika orang itu mendapat masalah atau jadi suatu masalah, kita bisa membantu gitu atau memberi saran dengan baik. Jadi saling mendukung gitu. Oke. Selanjutnya mengenai tentang jika seseorang itu sudah melakukan hal yang supaya si pasangannya mau percaya, entah komunikasi yang baik, terus juga sebelum jenjang pernikahan atau yang serius itu sudah melakukan perjanjian, tetapi kan kita nggak tahu ya kalau di luar sana cobaannya pasti banyak, misal kayak yang pasangannya angkatan pasti ditinggal. Iya. Nah itu menurut kalian kayak gimana sih? Kalau dari Mbaknya sendiri, misal nih ya dapat pasangan angkatan yang ditinggal bertahun-tahun, pastinya kan Iya. Kita Iya, butuh kayak afeksi gitu kan. Iya benar-benar. Kalau aku sih tergantung itu ya, kepercayaan kita ya. Kalau misal aku nanti punya suami nih, dia ditugaskan ke luar kota gitu. Ya tinggal gimana aku membangun kepercayaan kepada suami aku nanti gitu. Kalau misal kita kurang percaya atau kita kayak overthinking gitu kan, nanti dia di sana kayak gimana ya, apa dia bakal berpaling nih macem-macem atau sebagainya, ya itu apa ya, itu kita berasumsi seperti itu karena kita kurang percaya aja sih sama pasangan kita. Intinya sih saling percaya aja. Oke, jadi isi dari podcast kali ini kita harus percaya dan selalu berkomunikasi yang baik dengan pasangan dan juga Harus saling memahami. ya saling memahami satu sama lain supaya di jenjang berikutnya mungkin ingin lebih serius, kita bisa lebih memfokuskan itu terlebih dahulu. Oke, mungkin hanya itu saja. Kita akan berbicara di lain waktu untuk ke bab selanjutnya. Terima kasih buat mas-mas dan mbak-mbaknya sudah memberi pendapat yang sangat bagus sekali. Buat teman-teman bisa menjadi referensi juga kali ini ya kan. Oke, hanya segitu saja. Bye bye.